Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan menceritakan sirah nabawi mengenai kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah salah satu wujud nyata bidadari yang ada di bumi. Ia berasal dari Taif, kabilah Bani Sa'ad yang bertempat di desa atau kampung. Orang-orang Arab mempunyai tradisi untuk menyusukan anaknya kepada para perempuan kampung. Selain perempuan kampung dapat menjamin gizi yang bagus, nilai sastra dan bahasa orang perkampungan Arab juga tinggi. Suatu hari, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 3 hari, Halimah As-Sa'diyah bersama sekitar 70 orang wanita dari perkampungan pergi ke Mekah untuk menawarkan susuan demi mencari penghidupan. Karena pada saat Taif sedang dalam masa paceklik, mereka mengendarai keledai yang kurus, juga membawa unta-unta yang tak memiliki air susu setetes pun. Ketika mereka sampai di Hudaybiyah di sore hari, mereka pun mendirikan tenda. Saat itu anak Halimah yang masih bayi menangis tiada henti karena kelaparan. Keesokan harinya, mereka bersama-sama memasuki Makkah untuk mencari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk disusukan. Kemudian mereka akan mengambil upah darinya. Semua teman-teman Halimah telah mendapatkan bayi untuk mereka susukan, sementara Halimah tak kunjung mendapatkannya. Setiap ia bertanya kepada penduduk di sana tentang siapa yang memiliki bayi, semua akan menjawab Aminah. Sementara ia tahu bahwa Aminah tidak lagi bersuami, padahal upah dari ayah sang bayilah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua teman-teman Halimah tak ada yang mau untuk mengambil bayi Nabi Muhammad. Halimah juga enggan untuk menemui Aminah. Namun, karena tak ada lagi bayi, akhirnya Halimah pergi ke rumah Aminah. Tapi tetap saja, karena Aminah tak memiliki apa-apa sebagai upah menyusui, Halimah kembali ke tenda tanpa membawa apa-apa. Halimah bersama teman-temannya pun kembali ke tenda. Sesampai di tenda, Halimah mengadu dan mengeluh kepada suaminya. "Bagaimana ini wahai suamiku, semua orang telah mendapatkan bayi untuk disusukan, sementara kita belum. Dan yang tersisa hanyalah anak Aminah yang tidak memiliki suami dan juga tidak punya harta. Apakah kita harus pulang dengan tangan kosong?" Suaminya menjawab, "Bawa saja anak itu wahai istriku, karena kita tak tahu, bisa jadi ia adalah anak yang membawa berkah." Akhirnya Halimah kembali menemui Aminah untuk menjemput bayinya. Sesampainya di rumah Aminah, Halimah memasuki kamar dengan perasaan yang tidak seperti biasanya. Jantungnya berdebar-debar. Setelah ia melihat wajah bayi itu, ia berucap, "Aduhai, tak pernah sebelumnya kulihat ada anak seindah ini." Halimah pun mendekap bayi itu sambil menangis haru bahagia. Halimah bersama suaminya kemudian membawa bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Taif. Setelah sebelumnya membuat perjanjian dengan Halimah lamanya masa menyusui. Tak hanya Halimah yang terkejut dengan bayi Muhammad, Aminah yang merupakan ibunya sendiri pun mengalami hal yang sama. Ia berkata, "Sungguh anakku ini memang anak yang membawa berkah. Aku tak pernah merasa dan tak pernah tahu bahwa aku sedang mengandung karena tidak merasakan berat di perutnya, juga kesusahan lainnya yang biasanya dirasakan ibu-ibu hamil. Kecuali mimpi-mimpiku setiap bulan, dalam setiap itu Asiyah, Maryam, dan bidadari-bidadari lainnya memberitahu padaku, 'Wahai Aminah, kamu sedang mengandung sayyidnya Bani Adam. Berilah ia nama dengan nama Muhammad, karena kelak ia akan selalu dipuji.'" Halimah kembali ke Taif menunggangi keledainya. Keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ia rasakan. Keledai yang biasanya berjalan sangat lambat, tiba-tiba menjadi sangat cepat, sehingga membuat Halimah sampai di negeri Taif mendahului teman-temannya. Sesampai di Taif, keberkahan dari Rasulullah pun terbukti. Saat malam hari mereka ditimpa kelaparan, suami Halimah pun memerah susu unta. Unta yang sebelumnya memiliki air susu yang sangat sedikit, tiba-tiba menjadi banyak setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di rumah itu. Mereka pun tidur dalam keadaan perut kenyang pada malam itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi banyak keberkahan dalam kehidupan Halimah. Kambing-kambingnya yang digembalakan bersama kambing-kambing orang lain selalu kembali pulang dengan keadaan perut kenyang dan memiliki air susu yang banyak. Hal ini berbeda dengan kambing-kambing orang lain yang kembali dengan
keadaan sebagaimana ketika pergi. Begitulah kehidupan Halimah selama 2 tahun yang senantiasa diberkahi. Selain banyak membawa keberkahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok yang berakhlak indah. Bahkan semenjak bayi, ketika menyusu kepada Halimah, ia selalu menyusu di sebelah kanan dan menyisakan yang sebelah kiri untuk saudara sepersusuannya. Hari-hari berlalu, Halimah menyusui, merawat dan mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, bahkan menyayangi Nabi melebihi anaknya sendiri. Hingga tibalah waktu bagi Halimah untuk membalikan Nabi ke pangkuan ibunya. Halimah pun menuju Mekkah untuk membawa Nabi ke pangkuan ibunya, Siti Aminah. Saat itu Halimah masih sangat ingin untuk merawatnya. Halimah lalu memohon kepada Aminah untuk memberi tambahan waktu. Aminah lalu menyetujuinya. Halimah kembali ke Taif membawa anak susuannya. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad sampai berusia 4 tahun, hingga terjadilah proses pembelahan dada yang membuat Halimah takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anaknya itu. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Hari berlalu hingga Allah mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Halimah beserta suaminya masuk Islam. Suatu hari ketika Halimah bersama rombongannya menuju Mekkah untuk berhijrah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan begitu lembut, penuh kasih sayang dan penghormatan. Betapa tidak, dialah ibu yang membesarkannya dengan rasa cinta yang besar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, "Ibuku, ibuku." Pada saat itu Halimah sudah berusia tua. Namun Nabi masih mengenal ibu susuannya itu. Nabi Muhammad kemudian membentangkan sorbannya sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada ibunya, seraya berkata, "Semoga Allah membalas segala kebaikanmu, ibu." Begitulah Halimah, sosok yang begitu berarti dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, seseorang yang tulus dan ikhlas. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dipetik dari sosok Halimah dalam kisah ini. Yang pertama, benahi niat. Lakukan semuanya karena Allah, karena mencari ridha dan berkah. Sebagaimana Halimah yang menyusui Nabi Muhammad SAW, bukan karena mengharap harta, tapi karena mengharap keberkahan. Yang kedua, keberkahan lebih penting dari apapun. Dalam hal apapun, baik itu harta ataupun ilmu, yang terpenting adalah berkahnya. Ketiga, adab. Dari Halimah kita juga belajar bagaimana beradab kepada suami dengan baik. Halimah dengan patuhnya menuruti perkataan suaminya, meski pada awalnya ia enggan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW karena ia yatim. Namun karena kepatuhan dan adabnya kepada suami serta niat yang sudah dibenahi, itulah kemudian membawa Halimah kepada kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita bisa meneladani sosok Halimah, wujud nyata bidadari yang ada di bumi, tidak hanya memiliki paras indah, tapi juga berakhlak mulia. Wallahu a'lam.